Tuhan. Puji Tuhan. Ya, satu kehormatan bagi saya kalau pagi hari ini boleh bersama-sama dengan bapak-bapak semuanya. Sebenarnya saya juga berpikir, waduh, harusnya saya bicara di antara bapak-bapak dari segi usia, mungkin saya relatif lebih muda. Itu sebabnya waktu saya tanya Pak Tobing, topik apa yang mau saya sampaikan, beliau katakan yang penting ada prianya. Yang penting ada hubungan dengan pria. Jadi saya coba merenung banyak, dan saya coba menyimpulkan beberapa seminar-seminar yang saya ikuti, dan buku-buku yang saya baca, dan coba saya lihat dalam pengalaman saya, dalam pernikahan selama 16 tahun, saya baru 16 tahun menikah, dan saya merasa memang ada beberapa hal yang harus kita selalu evaluasi dalam pernikahan kita. Itu sebabnya saya mempersiapkan satu materi tentang membangun spirit pernikahan, membangun roh pernikahan. Kadang-kadang kita merasa pernikahan itu hanya waktu kita dituntun ke gereja, kemudian diberkati, kemudian selesai. Setelah itu kita anggap pernikahan sudah selesai. Nah, ternyata itu konsep yang bukannya salah, tetapi tidak benar. Nah, ini susah bilangnya ya, nggak salah, tapi juga nggak benar. Karena kalau kita kan pernikahan di situ ya, memang di situlah pernikahan, tetapi spiritnya, roh pernikahan itu diawali di situ, dan harusnya semakin lama semakin membesar api itu. Jadi ini yang coba saya pahami. Nah, ini bagian dari membangun sebuah keluarga. Membangun keluarga, atau dalam bahasa Tobanya building family. Ya, membangun keluarga. Baik, bapak-bapak dikasihi Tuhan, kayaknya kita agak suasana kok agak tegang hari ini ya. Saya merasa kok saya diperhatikan seperti, jadi takut saya di sini. Kalau bapak-bapak lihat saya dengan wajah yang agak tegang, saya jadi takut di sini. Karena saya ini orangnya penakut sebetulnya. Jadi tolong dengan senyumlah memandang saya. Ya. Nah, landasan hubungan suami istri. Sekali lagi, izinkan saya menyampaikan materi ini, ya. Landasan hubungan suami istri. Di sana ada Tuhan. Kemudian di satu sisi sini adalah suami, di sini adalah istri. Sayang barangkali tadi waktu diedit sedikit agak terhapus itunya. Jadi sebenarnya sini Tuhan, sini suami, sini istri. Artinya apa? Baik suami maupun istri itu fokusnya pada Tuhan. Kalau dua-dua fokusnya pada Tuhan, itu pasti hubungannya bagus. Tetapi kalau suami fokusnya pada dirinya, istri fokusnya pada dirinya, dan Tuhan mulai diabaikan, bahaya. Karena kalau suami fokus pada dirinya, dia akan menuntut istrinya memperhatikan dia, tunduk pada dia, kita pakai istilah Alkitab. Dan kalau istri hanya fokus pada dirinya, dia akan mendesak supaya suaminya selalu mengasihi dia, dan Tuhan tetap terabaikan. Tetapi ketika semuanya fokus pada Tuhan, masing-masing akan mengambil perannya. Peran suami itu apa? Dia sebagai imam. Memang ini istilah yang sering dipakai di dunia Islam, imam dalam keluarga. Tapi sebenarnya saya merasa Islam yang meniru kita. Karena Alkitab tegas sekali mengatakan suami itu pemimpin dalam keluarga. Loh, kok ini bergerak sendiri nih? Wah, diedit-edit di sana. Saya juga bingung kok bisa gerak-gerak sendiri. Ya, dia imam dalam keluarga. Alkitab mengatakan bahwa suami adalah kepala, bukan hanya bagi istri, tapi dalam seluruh keluarga.
Suami adalah kepala. Dia adalah pemenuh kebutuhan, pencari makan, pemberi nafkah bagi seluruh keluarga. Kalaupun ada istri-istri mencoba juga mencari makan, pergi ke ladang, sebenarnya dia hanya menolong suami untuk memenuhi kebutuhan. Ingat, ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia setelah jatuh dalam dosa, perintah untuk bekerja diberikan pada siapa? Adam atau Hawa? Adam. Dengan berpeluh engkau harus mencari rezekimu sepanjang hidupmu, bukan kepada Hawa. Pada Hawa hanya dikatakan apa? Engkau akan birahi pada suamimu dan engkau akan sakit bersalin. Tapi tidak pernah dikupas di sana. Hawa, engkau akan berpeluh mencari makanmu. Tapi sering ada yang kesalahan hari-hari ini. Yang berpeluh mencari makan istri. Suami duduk di kedai kopi. Menikmati keringat istri. Itu aja udah salah. Amin? Setuju dengan saya? Ini persoalan kita. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang salah ketika kita membangun, melandasi pernikahan kita. Kadang-kadang ada pria-pria, anak-anak muda, sengaja mencari istri bekerja. Tujuannya apa? Supaya dia nggak perlu bekerja. Padahal kembali kalau kita kembali ke konsep Alkitab, pemenuh kebutuhan itu perannya suami, bukan istri. Jadi kalau sampai satu ketika istri nggak mau bekerja, jangan katakan dia salah. Karena dia sedang mengembalikan hak suami, tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, pelindung. Melindungi, mengayomi keluarga. Harusnya suami membuat istri dan anak itu merasa nyaman. Tapi kadang-kadang terbalik saudara, kalau ada masalah istrinya suruh maju, suaminya sembunyi. Ada yang gitu ya? Ah, lebih garangnya kau ke depan. Lebih pandinya kau, lebih beraninya kau. Akhirnya suami sembunyi. Ketika ada masalah dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan apapun, istri suruh maju, itu salah. Nah, kemudian sementara itu, peran istri apa? Dia home manager, artinya apa? Dia yang mengatur semuanya dalam rumah tangga. Dia manajer dalam rumah. Kehidupan sehari-hari, mau makan apa hari ini, mau beli apa di rumah, apa semua menata rumah, itu tugasnya istri. Kadang-kadang terbalik saudara. Suami pun ikut mencampuri sampai ke dapur. Yang kedua, dia pendidik. Ya walaupun memang Alkitab dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka. Memang bapak-bapak, tapi jangan lupa bapak-bapak di sini mewakili keluarga sebagai bapak dalam keluarga. Tapi itu didelegasikan pada istri. Kenapa? Saudara sambil contoh Alkitab, ternyata didikan istri jauh lebih berpengaruh daripada didikan suami. Ada kasus di Alkitab. Sampai kasus lain ini. Keluarga Ishak dan Ribkah. Mereka punya dua anak namanya Esau dan Yakub. Alkitab mencatat Ishak lebih sayang kepada Esau. Istrinya Ribkah lebih sayang kepada Yakub. Saya ingin tanya, siapa yang lebih sukses? Dan siapa yang didik Yakub? Siapa yang didik Yakub? Ribkah, mamanya. Jadi sebenarnya kita harus tahu diri, yang paling bisa mempengaruhi itu sebenarnya istri. Kenapa? Waktu dia lebih banyak bersama dengan anak-anak. Dalam ilmu psikologi mengatakan apa? Waktu masih mengandung pun dia sudah sedang mendidik anak dalam kandungan. Makanya ilmu pengetahuan mengatakan apa? Kalau seorang istri waktu dia mengandung disiksa oleh suami, maka anak dalam kandungan jadi korban. Dia akan tertekan, begitu lahir dia nggak percaya diri. Walaupun kita anggap kan masih dalam kandungan, iya.
Tapi coba lihat. Itu sebabnya disarankan ibu-ibu yang mengandung. Waktu dia mengandung sudah mulai mendidik anak. Dengan cara apa? Katakan hal-hal yang positif pada anak dalam kandungannya. Suka dengarkan lagu-lagu pujian. Kalau dia seorang Kristen disarankan begitu. Bacakan firman Tuhan kepada dia. Udah mulai dididik. 9 bulan dalam kandungan, udah mulai pendidikan di situ. Kemudian pada saat dia dilahirkan, setidaknya setahun pertama selalu digendong oleh ibunya, betul? Itu juga cara dia mendidik. Sampai akhirnya dia diajari bicara, diajari ini. Ibu-ibu sebenarnya yang lebih berperan mendidik anak-anak. Ya barangkali ini sebenarnya ini porsinya kalau seminar di kaum wanita. Kemudian berikutnya apa? Pemersatu, pemulih kekuatan. Itu ibu. Ketika barangkali lihat ada situasi yang agak rapuh dalam keluarga, maka istri mengambil peran untuk mulai menjembatani. Biasanya anak laki-laki sama bapak kadang-kadang gak sehati. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai bertinju bapaknya sama anaknya. Nah disinilah peran istri untuk mencoba mencairkan. Bukan malah memanas-manasi atau jadi wasit. Ini peran istri. Nah, di sini Tuhan, hati yang seutuhnya mencari Tuhan. Jadi baik suami maupun istri. Masalahnya begini, kalau ini enggak dilakukan, fokus kita bukan kepada Tuhan. Yang terjadi apa? Dalam Yeremia 17:10 dikatakan begini, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Apa arti kalimat ini? Keberuntungan, berkat yang dijanjikan Tuhan itu bisa ditahan, nggak jadi diberikan. Nggak jadi diberikan. Tadi malam saya nonton televisi, karena istri saya suka nonton itu, ada, saya lupa namanya, tapi itu seperti kalau ada keluarga yang mau bercerai, mereka coba dipertemukan. Itu pembawa acaranya Helmi Yahya sama Dian Nitami. Nah tadi malam kebetulan saya tonton, oh masihkah engkau mencintai aku? Nah rupanya ketika cinta mulai memudar, perceraian itu jadi solusi bagi mereka. Nah tadi malam kebetulan saya tonton, di akhirnya ada suami yang sangat menikmati pekerjaannya sampai melupakan istrinya dan anak-anaknya. Dia katakan yang penting semua kebutuhanku beri. Apapun yang kamu perlukan saya kasih. Istri katakan bukan itu yang saya mau. Tapi perhatianmu untuk keluarga, untuk kami, istri anakmu, ada enggak? Tapi kan aku kan sibuk. Wah mulai berdalih. Tapi kan istri katakan enggak. Bukan itu. Kadang-kadang para suami merasa jadi pahlawan ketika bisa memberi uang sebanyak-banyaknya ke rumah. Tapi tidak memberikan perhatian, tidak memberikan kasih sayang. Yang menarik bagi saya, Islam aja, Helmi Yahya kan Islam. Pembawa acara katakan, Bapak jangan pernah lupa, rejeki yang Bapak terima dari pekerjaan Bapak itu karena doa istri Bapak. Kalau Bapak melukai istri Bapak, saya takut Tuhan menarik rejeki itu. Nah coba, ini konsep orang bukan Kristen. Sebenarnya banyak kebenaran yang mereka ambil itu dari Alkitab. Ini kata Tuhan. Jadi ketika suami dan istri tidak lagi fokus pada Tuhan, sudah fokus pada diri sendiri, akibatnya apa? Tuhan katakan bahwa aku menyesallah aku. Bisa Tuhan jadi menarik keberuntungan yang harusnya udah pada kita, tapi karena dilihat kita nggak rukun dalam keluarga, itu berkat ditahan oleh Tuhan. Ditahan Tuhan. Kalau kita bicara masalah keluarga memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tapi mari coba kita belajar dari berapa hal di sini. Nah, bangunan pernikahan ideal sebenarnya
Saya ambil ayat-ayat yang sudah populer di kita dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 6 ayat yang keempat, tapi saya potong di sana beberapa ayat. Saya coba lompati. Ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini sudah saya lompat kepada pasal yang ke-6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya coba menyimpulkan ini seperti ini. Peran setiap orang dalam keluarga itu ada. Peran istri tunduk pada suami. Itu peran istri. Di sini tidak bicara masalah hak. Suami nggak perlu mengatakan kau sebagai tunduk padaku, nggak perlu. Sebagai suami tahulah perannya. Peranku apa? Aku mengasihi istriku. Jadi di sini tidak ada prinsip saling menuntut. Kalau kita baca Alkitab ini, kita tidak berhak menuntut. Yang kita lakukan adalah melakukan kewajiban kita, bukan menuntut hak. Sebagai istri tunduk pada suami, sebagai suami mengasihi istri. Saya akan jelaskan nanti mengapa sampai Tuhan bicara seperti ini. Ternyata ini bersentuhan langsung kepada keberadaan kita manusia yang namanya kebutuhan. Orang tua mendidik anak dalam takut itu, tapi anak taat pada orang tua. Ini perannya. Jadi kalau dia sebagai anak tidak ada pilihan kecuali taat pada orang tua. Kalau dia sebagai orang tua tentu hubungan dengan anak tidak ada pilihan kecuali didik anak-anak. Didik anak-anak. Kemarin saya bicara di antara anak-anak muda di Jambore wilayah Medan Selatan, anak-anak muda. Saya katakan pada mereka, tanpa disadari, seringkali anak-anak adalah korban dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Karena orang tua seringkali mengajar anak dengan kata-kata, tapi kelakuan orang tua tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Salah satu contoh, orang tua sering mengatakan, jangan merokok kau, tapi sambil ngomong aja dia merokok. Bilang sama anak, jangan merokok kau, tapi sambil ngomong itu pun dia sedang merokok. Anaknya bilang apa? Oh, mentang-mentang kau bapak boleh merokok, aku nggak bisa, awas. Jadi pemahaman dia apa? Jangan merokok karena kau masih anak. Kalau sudah bapak boleh, kan kira-kira begitu. Saya satu ketika pernah lagi jemput anak saya di satu sekolah di Medan. Siang-siang tiba-tiba anak-anak SMA dijemur di lapangan. Dijemur telentang. Ada sekitar 4 orang. 4 apa 5 itu. Saya perhatikan, kemudian waktu anak saya keluar saya tanya, kenapa mereka itu? Iya Pak, ketahuan merokok. Oh iya, tetapi guru yang mengawasi mereka sedang merokok. Yang dihukum karena merokok, tapi yang menghukum sedang merokok. Saya bilang, gimana mungkin? Murid katakan, oke, aku taat karena kau guru. Kau hukum karena kau guru. Tapi dalam hatinya, kita sedang mendidik dia dengan salah. Dalam rumah tangga sering seperti itu. Kenapa? Anak-anak sering belajar. Tanpa kita sadari, si anak itu sangat mengidolakan bapaknya. Jadi jangan kaget. Kalau karakter kita, kelakuan kita akan turun ke anak kita laki-laki. Karena biasanya begitu, anak-anak mengidolakan. Mendidik. Gimana? Apa yang kita didik? Ini bukan hanya masalah kata-kata. Itu sebabnya Musa mengatakan pada Israel itu apa? Janganlah lupa mempercakapkan, mengatakan Taurat itu kepada anak-anakmu apabila engkau sedang duduk bersama, sedang berbaring bersama,
sedang makan bersama, sedang tidur bersama, bahkan sedang dalam perjalanan. Saya mulai mikir sekarang, berapa banyak kita yang memberi waktu untuk mendidik anak kita dengan cara begitu. Waktu kita duduk bersama anak kita, apa yang kita bicarakan? Jangan-jangan kita nggak punya waktu duduk bersama anak. Waktu dalam perjalanan dengan anak kita, apa yang kita bicarakan? Jangan-jangan kita nggak pernah ngajak anak kita jalan-jalan. Dampaknya apa? Kalau kita nggak didik mereka, mereka akan belajar dari lingkungan sekolahnya, lingkungan teman-temannya. Akhirnya kita katakan, anakku nggak tahu aku gimana lagi cara mendidiknya. Kenapa? Dari awal kita nggak didik. Ini persoalan kita. Nah, oke. Saya tadi janji untuk belajar. Tuhan menyampaikan prinsip itu berdasarkan dengan apa yang disebut dengan harga diri atau rasa bernilai. Setiap orang ingin merasa dia bernilai, setiap orang ingin merasa dia berharga. Begitu banyak pria-pria yang harus membawa parang karena merasa harga diri dia diinjak orang, betul? Halo bapak-bapak? Kalau kita merasa orang menginjak harga diri kita merasa harus kuparang dia, kan begitu prinsip kita kan? Kenapa? Bagi kita harga diri itu mahal. Jangan sampai orang menginjak harga diri kita. Bahkan kita katakan, walaupun aku susah, tapi jangan harga diriku diinjak-injak. Nggak bisa. Ini masalah harga diri. Dan Tuhan setuju itu harga diri itu harus mahal. Nah, saudara-saudara tahu dari mana kita merasa berharga? Bagaimana caranya? Ini dalam konteks keluarga, kita nggak bicara dengan dunia luar, tapi dalam keluarga bagaimana supaya kita merasa berharga? Bagi seorang istri, dia akan merasa aman dan merasa berharga kalau dia dikasihi oleh suami. Bagi istri, kalau dia dikasihi, maka dia akan merasa aman, dia merasa dihargai, dia merasa berharga. Itu bagi istri. Itu sebabnya Tuhan katakan apa? Kasihi istrimu supaya dia merasa berharga, merasa nyaman. Kalau istri merasa berharga di rumah, merasa nyaman di rumah, pasti semuanya beres di rumah dibuatnya. Karena dia manajer di rumah. Amin. Tolonglah suami, kasihi istri. Kasihi istri supaya suasana rumah dibuatnya nyaman. Tapi bagi suami, dia juga ingin berharga. Caranya apa? Dia akan merasa bermakna, berharga, bernilai apabila dia dihormati oleh istri. Kalau istri nggak menghormati suami, percaya diri suami pasti hilang. Suami akan merasa nggak bernilai, nggak berharga. Akhirnya bawaannya apa? Dia pukul istrinya. Tak kau hormati ya aku, supaya kau hormati aku harus diajar kau rupanya. Harus dihajar bahkan, bukan hanya diajar. Kenapa? Sebenarnya dicari itu apa? Masalah harga diri. Pertengkaran dalam rumah tangga terjadi karena apa? Memperebutkan harga diri. Istri menuntut dihargai, suami menuntut dihargai. Tak kau hargai aku sebagai kepala rumah tangga. Semua bicara masalah harga diri. Oleh sebab itu Tuhan mengatur supaya semuanya menemukan harga dirinya. Istri, tunduk pada suamimu. Kenapa? Karena memang suami ini, saya katakan pada ibu-ibu, bukan hanya pada kita. Saya katakan, terimalah kenyataan bahwa suami memang para pria diciptakan Tuhan sedikit egois. Karena pemimpin memang harus sedikit egois. Nama juga pemimpin, ada nilai diktatornya. Ya jujur, kita semua kan begitu kan? Laki-laki kan? Jadi kalau merasa ada keputusan tanpa tahu kita kan marah kan? Kenapa? Aku pemimpin. Ya memang Tuhan ciptakan seperti itu, memang pemimpin. Dia punya, tapi bukan itu tujuannya. Sehingga ketika dalam keluarga dia nggak dihormati, istri nggak tunduk pada dia, dia merasa dilecehkan, dia merasa diremehkan, dia merasa dihianati, dia merasa apa lagi? Coba kita evaluasi, mengapa kita marah sama istri? Kan karena nggak dihormati kan? Rata-rata. Halo bapak-bapak, betul?
Tapi pernah nggak kita berpikir, mengapa istri kita marah sama kita? Karena dia juga nggak dikasihi. Semuanya bicara masalah harga diri, rasa aman, makna, rasa bernilai. Ini kenyataan. Jadi kalau kita ingin membangun spirit pernikahan, membuat pernikahan tetap aman, tetap nyaman, kita perlu belajar lagi. Kadang-kadang begini Ibu Bapak, kesulitan kita adalah, apalagi di budaya kita orang Batak. Ya, kadang-kadang orang katakan, patial tealhon, itu kata orang Batak Toba. Kalau ada suami istri jalan bergandengan, pasti diomongi orang, betul? Itu budaya kita, itu susahnya kita. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir, tapi secara ininya, kenapa waktu pacaran kita bangga kali bergandengan? Bahkan ingin selalu bergandengan. Tapi kenapa setelah menikah itu kok kesannya jadi pantang? Harusnya terbalik kan? Sebelum menikah waktu pacaran, sebenarnya kita belum berhak menggandeng dia, dia masih anak orang. Tapi setelah jadi milik kita, menggandeng pun kita nggak mau. Padahal milik kita. Kadang saya pikir, di mana yang salah ini? Kadang mau jalan ke gereja pun, duluan kau. Soalnya istrinya di belakang. Iya kan? Atau kalau duluan, di belakang kau sikit, katanya, di belakang istrinya. Saya pikir gimana ini? Saya pernah dalam satu seminar. Seminar itu ada suami istri. Waktu itu saya bicara terbuka sama mereka. Di akhir seminar, saya siapkan bunga-bunga. Satu-satu kuntum begitu. Saya undang semua suami-suami. Saya ingin bahwa Bapak, suami-suami semua maju ke depan, saya bilang. Ambil satu bunga ini, coba berikan pada istrimu. Yang romantis sedikit. Banyak kali suami yang berat kali melakukannya. Betul, berat kali rasanya. Tapi akhirnya, karena kupaksa semuanya maju juga para suami. Dan saya lihat, begitu suami berani ambil bunga, datanginya istrinya. Dia nggak ngomong, padahal aku bilang, sampaikan sesuatu yang romantis. Dia karena nggak biasa romantis di rumah, cuma katakan, cobalah. Tapi itu pun saya lihat ekspresi istrinya, dia terima, bangga kali dia. Langsung dia peluk suaminya, dia cium sambil menangis. Saya bilang, wow. Walaupun dengan terpaksa, tapi itu pun sudah senang si istri. Itu bukti kasih. Akhirnya mereka mulai berangkulan, mereka mulai menangis. Terjadi pemulihan keluarga, suami istri. Saudara, saya pernah lakukan beberapa hal untuk istri saya, karena bagi istri saya hal-hal begitu itu sangat bernilai. Ini sudah lama peristiwanya, itu pertama kali kami baru menikah mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun umur pernikahan kami. Satu ketika saya pergi ke bank, itu persis Valentine Day, atau Valentine kalau kita bilang, bulan Februari 14 ya. Saya ke bank, nah di pintu bank itu ada orang bawa bunga, setiap yang masuk dikasih bunga mawar 1 kuntum. Happy Valentine Day Pak, selamat datang. Saya kaget, loh kok orang bank sendiri begini ramahnya. Akhirnya bunga ini kebawa pulang. Sebab itu mengingatkan aku ini Valentine Day. Akhirnya aku pulang ke rumah. Langsung aku bilang sama istriku, Happy Valentine Day. Ku kasih dia, wah bangganya luar biasa. Langsung ambilnya bunga itu, ditaruhnya di pot kecil, di kamar kami, taruhnya di meja, dihiasnya lagi jadi lebih cantik. Dalam hatiku, padahal aku dikasih orang bunga itu. Dia nggak tahu, tapi dia bangganya luar biasa. Hatiku ini udah geli, mau ketawa, mau gimana. Tapi saya lihat dia sangat berbunga-bunga, saya izinkan sampai bunga ini layu dulu. Setelah dibuang bunga itu udah layu, baru aku bilang, kau tahu dari mana bunga itu? Kau belikan untukku, kata dengan bangga.
Aku bilang, enggak, aku dikasih orang. Dia marah sama aku, terlalu kau. Saya bilang, apapun yang penting seminggu kau berbunga-bunga. Saudara, kadang kita merasa itu nggak perlu. Itu perlu, nggak perlu bagi, tapi perlu bagi dia. Satu-satunya pertengkaran saya dengan istri saya adalah masalah ulang tahun. Karena bagi dia perlu kali namanya selamat ulang tahun, bukan pemberian. Saya sering lupa. Saya sering lupa ulang tahun istri saya. Karena di keluarga saya nggak biasa ulang tahun. Ulang tahun ya ulang tahun kau, kan gitu. Kan kita kan gitu kan. Bagi istri saya enggak. Karena terbiasa di keluarga mereka setiap ulang tahun dibuat perayaan di rumahnya. Wah, saya tersiksa. Awal-awal saya nggak peduli. Pernah satu ketika, saya sedang ada pelayanan di Brastagi. Ada satu seminar, dia di rumah. Saya lupa di ulang tahun hari itu. Sekitar jam 11:30 malam, teleponnya aku. Teleponnya ngomong, tapi dia nggak bilang di ulang tahun, aku pun lupa. Rupanya dia berharap di omongan kami itu aku segera mengingatkan dia di ulang tahun. Lupa sama sekali. Akhirnya begitu lewat jam 12 malam, dia SMS-nya lah aku. Dengan SMS, saya kecewa dengan kau. Istrimu ulang tahun, kau tidak ucapkan sepatah kata pun. Saya baru kaget. Saya tahu dia katakan, tidak, waktunya sudah lewat. Betul. Dan itu kasusnya panjang. Itu tengah malam. Akhirnya besoknya saya pulang, padahal besoknya saya pimpin KKR sore di gerejanya Pak Manurung. Di daerah Marindal sana. Marelan. Tapi dia katakan, enggak, bagi aku itu prinsip. Saya kan enggak minta sesuatu, hanya ucapkan selamat ulang tahun, cukup bagiku. Saya bilang, aku lupa. Nah itulah buktinya kau enggak cinta sama aku, ulang tahunku kau lupakan. Cobalah lihat, kejemnian penghakiman ini kan. Bagi saya, memang kenapa bukan ulang tahun kau? Kenapa rupanya? Agak emosi sedikit. Dia bilang, ya inilah faktanya. Bahwa saya merasa terluka, karena kau tidak ingat ulang tahunku. Dia berhenti di situ aja. Lama-lama saya belajar itu sangat bernilai bagi dia. Ulang tahun istri saya itu pada tanggal 7 Oktober, ini sebentar lagi nih. Jadi saya kalau mulai bulan 10, saya udah takut lupa. Jadi biasanya mulai tanggal 1 udah katakan selamat ulang tahun ya. Tapi kadang saya bilang begitu pas tanggal 7 lupa lagi. Masalah lagi. Pernah satu kali lagi, sudah karena saya takutnya begitulah. Saya lagi di acara di Puncak. Istri saya di Medan. Itu tanggal 6 udah malam. Dia paling senang kalau begitu jam 12 langsung bilangin selamat ulang tahun sayang, bangga kali dia. Tapi kan aku udah ngantuk kali, itu jam 10, gimana caranya lah ini. Kalau aku tidur pasti gak bangun ini tengah malam. Akhirnya mulai jam 10 udah sama dia, tak sabar aku menunggu hari esok. Untuk menyampaikan sekedar selamat ulang tahun bagimu kekasihku yang jauh di sana. Wah bangga kali dia. Aku pun demikian sayangku. Padahal karena aku takut ketiduran. Akhirnya saudara, yang penting selesai dulu itu kan. Jadi walaupun tidur aku nggak apa-apa salah lagi. Walaupun belum waktunya. Tapi dasarnya kami memang suka, saya merasa itu sesuatu yang saya nggak bisa sembunyikan. Setelah saya pulang, saya bilang sama dia lah, dasar kau kata, tapi nggak apa-apa. Yang penting waktu ulang tahun dia senang. Maksud saya di sini, kadang-kadang tidak banyak dia tuntut, hanya perhatian, rasa sayang, dikasihi, itu membuat dia merasa bernilai. Ya, saya fokus kepada istri karena apa? Karena kalau kita di sini hormati ya karena nggak ada istri sih. Kalau di tengah-tengah istri akan katakan hal yang berbeda. Saya katakan pada istri, tunduk pada suamimu supaya dia merasa bernilai, supaya dia merasa bersemangat, supaya dia menjadi orang yang gagah berani dan sebagainya. Tapi tolong peran kita, kasihi istri. Kasih istri. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, nanti kita akan lihat ada ayatnya, mereka lebih lemah dari kita. Nah, hubungan dengan anak juga sama. Dengan anak, tapi saya fokus di sini bagaimana peran kita mendidik sebagai orang tua, sebagai ayah mendidik anak.
Kalau anak dididik, dia merasa aman, dia merasa nyaman. Tapi kalau anak gak dididik, dia akan cari pendidikan di luar. Kadang-kadang, untuk zaman sekarang, kita sadari mendidik anak sangat tidak mudah. Mungkin zaman kita dulu, apapun kata orang tua kita gak berani bantah. Betul? Tapi kalau sekarang, kita coba bilang sesuatu, apa kata anak kita? Anak saya bilang, mentang-mentang orang tua suka-sukanya. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu, orang tua kita mukul kita, paling kita nangis. Walaupun biru-biru di badan, betul? Zaman sekarang jangan coba-coba. Saya pernah dengar cerita. Ketika orang tuanya memukul anaknya katakan apa? Coba pukul pak, laporkan bapak ke polisi. Benar. Sekarang undang-undang perlindungan anak. Kalau orang tua mukul anak, orang tua masuk penjara. Ngeri. Gak gampang zaman sekarang ini. Hati-hati. LSM sekarang mulai menghasut anak-anak. Berapa banyak guru yang diperkarakan karena mukul anak di sekolah. Dan berapa banyak orang tua sekarang sudah masuk penjara karena mukul anaknya. Padahal anaknya. Gak gampang masa ini mendidik anak. Walaupun Amsal katakan pakai rotan. Mendidik anak pakai rotan, itu kata Alkitab. Tapi ternyata undang-undang kita sekarang membatasi kita untuk mukul anak. Harus gimana kita didik anak sekarang? Saya pikir gak ada pilihan, kembali apa yang dikatakan oleh Musa. Waktu kita duduk bersama, waktu dalam perjalanan, waktu berbaring bersama, waktu tidur, itulah kesempatan kita mencoba, membimbing, menasihati dia. Saya punya pengalaman, Tuhan anugerahkan kami 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang besar sekarang umur 16 tahun, adiknya umur 15, laki-laki. Tapi yang saya ceritakan ini ketika anak saya laki-laki umur 8 tahun. Dia dulu kecanduan main PlayStation. Itu zaman itu kan baru-baru mulai ya, jadi hampir pulang sekolah, tukar baju enggak, lempar tas udah di PlayStation. Saya kebetulan ya karena berbagai pekerjaan, saya paling pulang ke rumah udah sore gitu, paling cepat jam 4. Sering kali saya pulang ke rumah, saya tanya, mana Dio? Oh enggak ada, cari udah di sana di rental. Setiap hari begitu, akhirnya panggil dia, disetrap suruh berdiri udah, tapi besoknya diulangi lagi. Dipukul udah, besoknya diulangi lagi. Dikurung kamar mandi udah, besoknya diulangi lagi. Lama-lama saya pikir gimana caranya anak ini. Waktu umur 8 tahun dia, saya panggil dia satu ketika sore-sore. Saya suruh dia duduk. Saya ajak dia bicara sebagai orang dewasa. Saya katakan, Dio, kayaknya enggak ada cara lagi untuk mendidikmu, untuk menasihatimu. Enggak tahu lagi gimana cara. Gini aja lah. Ambillah 1 kertas dan kau buat perjanjian hari ini. Anak 8 tahun saya suruh buat perjanjian. Kita buat perjanjian. Apa itu Pak perjanjian? Ambil aja lah kertas, gue bilang. Dia ambilnya kertas. Ambil pulpen, ambilnya. Terus katanya, ya tulis. Saya yang bernama Dio Simamora berjanji, saya diktekan, ditulis. Bahwa mulai hari ini saya tidak akan pergi ke rental untuk main PlayStation lagi. Dan kalau saya melanggar janji saya bersedia dihukum apapun. Waktu nulis apapun dia berhenti. Pak, maksudnya apa Pak? Kenapa? Dia nggak bisa tebak apapun ini. Apapun. Kalau seandainya dicambuk, dia tahu cambuk, tapi apapun. Wah, dia mulai pikir, apa ini Pak? Apapun ini apa? Tulis aja lah aku bilang. Iya Pak, apapun ini. Nawar lagi. Saya bilang, tulis. Tulisnya apapun. Tanda tangan nih, Dio tanda tangannya. Aku simpan kertas itu. Besoknya udah di sana lagi dia. Inilah sulitnya didik anak. Saya mulai mikir, gimana ya? Saya ambil kertas ini, saya suruh panggil dia, dipanggil. Begitu datang, masuk pintu rumah, udah nangis dia. Karena apapun tadi itu, dia gak bisa tebak saya mendukung apa kan. Mulai nangis dia. Ampuni aku Pak, maaf Pak, udah nangis. Akhirnya, apa yang saya lakukan? Saya peluk dia. Gak ada kata-kata, saya peluk dia, saya cium dia, saya peluk lama sekali. Saya hanya katakan, Dio, kamu tahu kan, Papa sayang kamu. Dia menangis.
Saya katakan, papa sayang sama kamu Dio. Enggak saya singgung ini kertas. Hanya saya peluk, dia lama saya peluk. Dan dia mulai menangis di pelukan saya. Dia menangis. Setelah itu, saya enggak singgung kesalahan dia. Mulai besoknya, dia enggak kesana lagi. Kadang-kadang kita merasa kekerasan mengubah orang. Tidak. Kasih sayang lebih punya kuasa mengubah hidup seseorang. Kadang-kadang kita bapak-bapak, kenapa kita merasa punya kekuatan, kita merasa kekuatan kita bisa mengubah orang. Tidak. Sama kepada istri juga. Kadang-kadang aku hajar dia, aku bentak dia, aku pukul dia, aku tampar dia. Enggak, itu enggak mengubah dia. Tapi kebencian ada dalam dirinya. Barangkali dia tunduk pada kita karena takut. Tapi ketika disayangi, situasi akan berubah. Dunia setuju bahwa kasih sayang bisa mengubah seorang. Itu sebabnya Yesus selalu bicara masalah pengampunan. Orang bersalah, ampuni dia. Karena pengampunan mengubah hidup seseorang. Kekerasan tidak mengubah hidup seseorang. Saudara-saudara, motivasi semuanya itu apa? Ketika dikatakan, hai istri tunduk pada suamimu, hai suami kasih istrimu, hai anak-anak taatilah orang tuamu, hai orang bapak-bapak didik orang. Apa motivasi dari semua itu? Karena takut akan Tuhan. Suami mengasihi istri karena takut akan Tuhan. Sama seperti pada istri saya katakan begini, ketika saya ceramah di karangan ibu-ibu, waktu saya katakan, hai istri tunduklah pada suamimu, langsung beberapa ibu-ibu merubah posisi duduknya. Yang tadinya menghadap ke depan jadi minggir dia. Enggak setuju. Langsung mereka bilang, tergantung suaminya ya Pak. Kalau suamiku enggak tunduk aja dihajar, apalagi tunduk. Nah saudara, kenapa? Kenapa dia susah tunduk? Karena melihat suaminya, bukan melihat Tuhan. Ingat yang tadi ketika segitiga saya buat, fokus harus pada Tuhan. Apapun yang aku lakukan itu karena Tuhan. Suami kasih istri karena Tuhan. Walaupun istri itu gimana-gimana ya, kita lah yang tahu tuh. Tapi karena Tuhan, kasihi istri. Motivasi karena Tuhan. Dipakai ayat di sini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena takut akan Kristus, aku kasihi engkau. Karena takut akan Kristus, aku didik anakku. Berarti kalau suami enggak mengasihi istri, berarti enggak takut Tuhan. Yang kedua, karena kita bersedia menempatkan orang lain, anggota keluarga, lebih utama dari diri sendiri. Ini konsep pelayan yang diberikan oleh Alkitab. Artinya apa? Kalau saya sebagai bapak dalam keluarga, saya bertanggung jawab melayani seisi rumah saya. Melayani istri saya, melayani anak-anak saya. Saya bertanggung jawab untuk itu semua. Kita sebagai pelayan. Karena apa? Dia lebih utama dari diri saya. Nah, kembali di sini, saya ulangi di sini. Kita tidak disuruh menuntut supaya dia tunduk pada kita, enggak. Tapi lakukanlah yang menjadi bagian kita. Kalau dia enggak melakukan bagiannya, itu urusannya dia dengan Tuhan. Rumusan Alkitab seperti itu. Makanya Alkitab selalu bicara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya katakan begini, kita enggak tahu cara membalas. Makanya Tuhan katakan jangan membalas, karena kita enggak tahu. Dan kita bisa salah membalas. Saya mengajar jemaat seperti ini. Mengapa Tuhan suruh kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Karena selama kita tidak mengampuni, masalah dia dengan kita tetap ada. Dan Tuhan tidak bisa campur tangan. Karena apa? Kita belum serahkan pada Tuhan masalah itu. Sekali lagi saya ulangi. Katakanlah kalau saya bermasalah dengan Bapak Siahan. Kemudian saya pendam di hati saya. Saya marah, saya benci, saya dendam pada Pak Siahan. Tuhan akan pangku tangan. Karena apa? Karena saya belum menyerahkan pada Tuhan. Tapi kalau saya memaafkan Pak Siahan, mengampuni Pak Siahan, itu sama dengan saya serahkan pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan ambil alih masalah itu. Kadang-kadang ibu bapak, enggak ada ibu-ibu sini, bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak kita merasa, saya harus selesaikan masalah ini. Kita enggak sanggup menyelesaikan. Kenyataannya,
ketika kita selesaikan, bukannya selesai tapi masalah semakin membesar. Betul? Karena apa? Kalau dia kalah, dia akan pikirkan upaya balas dendam. Kayak dunia persilatan. Betul? Itu faktanya. Kalau dia kalah, dia nggak mau diam. Karena masalah harga diri. Tapi ketika kita mengampuni dia yang bersalah pada kita, itu sama dengan Tuhan katakan, oke anakku, sekarang aku ambil alih masalah ini. Ditimbang oleh Tuhan. Kalau Tuhan merasa dia layak kena hukum, Tuhan akan hukum dia. Tapi dari kita selesai. Dan hubungan juga bagus. Belum lagi hal yang lain, masalah mengampuni. Jujur, bapak-bapak, kalau kita sakit hati pada seseorang, kalau kita lihat orang itu ketawa, kita tambah sakit atau senang? Tambah sakit perasaan kita. Ketawa lagi bego ini kita bilang. Padahal haknya dia untuk ketawa. Bahkan kadang mau ke gereja kita lihat dia, belok kita nggak jadi ke gereja. Ada bego itu di situ. Cobalah betapa terganggunya kita. Padahal dia nggak ketawa-ketawa dia di sana, kita terganggu. Ngapain kita merusak damai sejahtera kita dengan menyimpan kesalahan orang? Itu supaya Tuhan ajar kita. Ampuni cepat. Supaya apa? Damai sejahtera kita nggak hilang. Dalam Roma, ada satu ayat mengatakan begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tetapi berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Bapak-bapak tahu bunyi ayat itu latar belakangnya apa? Itu sebelum dikatakan kalau musuhmu menyakiti engkau. Itu konteksnya adalah ketika kita menderita gara-gara orang lain. Tapi kemudian ditutup mengatakan apa? Kalau orang yang menganiaya kamu, yang menyakiti kamu bersukacita, bersukacitalah bersama dengan dia. Kalau orang yang menyakiti kamu berdukacita, berdukacitalah dengan dia. Bisa? Gimana, bisa? Biasanya kalau orang yang gak kita suka, yang menyakiti kita bersukacita, kita semakin berdukacita, betul? Apalagi dia buat pesta, diundangnya pula kita anggap ngejek. Karena apa? Kita nggak sanggup. Sebaliknya, kalau dia berduka cita, kita bersuka cita. Sekarang itulah makanya. Udah aku bilang makanya, lihat itu. Senang kali kita padahal sedang nangis. Tapi Alkitab mengatakan apa? Kalau musuh mau berduka cita bersama dengan dia. Bisa nggak? Kalau belum bisa, berarti kita belum mengampuni. Wah, kita mulai pikir barangkali, gimana Alkitab? Kadang-kadang ini terjadi dalam keluarga. Suami senang kalau istrinya menderita. Atau sebaliknya, ada istri senang kalau suaminya menderita. Ada satu cerita begini, saudara. Ketika suaminya mau pergi keluar kota tugas dari kantor, ditanyain suaminya, berapa hari Pak? Ya cuma 2 hari. Kok cuma 2 hari? Saudara tahu artinya itu? Kok cuma 2 hari? Berarti mau jadi lama-lama lah. Berarti dia gak disukai dalam rumah, pembuat masalah. Harusnya kan 2 hari, oh lama kali Pak, apa gak bisa pulang hari? Kalau kan, oh berarti istriku ini membutuhkan aku. Gampang sebetulnya, bapak-bapak. Tolong cek di rumah. Kemudian yang ketiga, karena setiap orang akan menerima balasan dari Tuhan. Ini saya katakan tadi, masalah istri tidak tunduk pada kita, biar urusan dia pada Tuhan. Tapi kewajiban saya akan mengasihi istri saya, apapun kondisinya. Oke, ada berapa hal lagi? Sorry, saya nggak punya jam di sini. Oh, berapa menit lagi nih? Setengah jam lagi ya? 15 menit lagi? Oke. Nah, hambatan dalam pernikahan. Saya nggak tahu, tapi saya mungkin nanti akan tanya panitia. Kalau panitia bersedia memperbanyak ini, nanti saya akan tinggalkan di print out ya. Nanti terserah panitia aja lah. Saya nggak berani berjanji, itu panitia aja yang berjanji nanti. Tapi nanti daripada bapak-bapak akhirnya konsentrasi mencatat, jadi nggak dengar saya, nggak lihat saya, ya. Jadi nggak usah dicatat lah, dengar aja dulu. Penyebab suami bereaksi pada istri. Mari kita periksa ini. Yang pertama, mengapa suami marah pada istri? Itu bahasa kita. Yang pertama,
Karena istri suka mengulangi kesalahan masa lalu yang sudah dimaafkannya. Betul? Udah pernah suami mengaku barangkali, "Ma, aku salah." Akhirnya satu ketika, "Dulu kau begini, dulu kau begini." Nah, diingatkan, akhirnya ini bisa kena tampar. Betul nggak? Iya, ini suami kan nggak suka diingatkan begitu. Bukan berarti saya setuju dengan menampar, bukan. Inilah kadang-kadang alasan suami menampar istri. Kenapa? Diingat-ingatnya, udah selesai diingatnya lagi. Diingat-ingatkan masa lalu yang sudah dimaafkan. Yang kedua, karena menentang kepemimpinan suami. Selalu ingin diambil keputusan. Istri biasanya kalau udah seperti itu suami pasti marah. Pasti paling tidak nadanya keras. Siapa sih kepala di rumah ini? Nah itu. Kenapa? Istri menentang kepemimpinan suami. Yang ketiga, memiliki tuntutan yang tidak jelas. Tuntutan tidak jelas, tidak terpuaskan, sulit berterima kasih. Jadi sama seperti tadi, saya sempat dengar tadi waktu sesi sebelumnya, ketika katanya belanja ya, "Pak, baju ini bagus ya." Ya, kita kadang-kadang nggak mikir apa maksudnya kan? Ya kita iya gitu aja kan? Akhirnya diulanginya lagi, lama-lama emosi. Karena ini masalah komunikasi. Kadang-kadang gitu. Seringkali istri bicara itu nggak terus terang. Ini buat suami juga bisa terpancing. Ini kita bicara apa adanya. Kemudian yang keempat, kurang mempercayai keputusan suami. Dia ketika suami memutuskan sesuatu, dia protes. Termasuk misalnya beli kursi, mau Natal misalnya. Tiba-tiba suaminya ada berkat. Ku kasih lu kejutan sama istriku, ku beli lu kursi, gitu kan kira-kira kan. Tiba-tiba datanglah mobil dari toko, bawa kursi, plek. Bukannya senang istri, kok yang begini bapak beli? Jelek kali ini. Kira-kira gimana suami? Hah? Padahal kita merasa, ini saya mau buat kejutan untuk istriku. Nah kalau begitu biasanya suami tersinggung. Betul? Kenapa? Keputusan suami. Dia enggak percaya. Boleh katakan dasar kau korot, orang kampung kau. Habis. Menceritakan problema rumah tangga ke orang luar. Betul? Menggosip dia di luar. Suamiku begini-begini, suamiku begini. Itu pasti suami enggak suka. Ceritakan sama orang tuanya, ceritakan sama tetangganya, ceritakan sama saudara-saudaranya. Suami biasanya nggak suka. Karena jarang suami menceritakan kejelekan istrinya. Jarang, walaupun ada. Tapi istri banyak menceritakan kejelekan suaminya. Itu buat suami, nggak suka. Harusnya istri-istri tahu ini. Gagal membangun kesetiaan pada suami. Kesetiaan anak pada suami. Dia enggak mengajar anaknya menghormati suaminya, menghormati ayahnya. Kemudian tidak fleksibel dalam prioritas suami, berulang-ulang tidak paham pikiran suami. Jadi kadang-kadang udah jelasin nggak ngerti. Tapi di sisi istri, ini yang perlu kita bahas. Mengapa istri marah pada suami? Yang pertama, karena tidak utama dan bukan yang terutama. Tadi saya cerita, ada suami terlalu menikmati pekerjaan. Akhirnya istilahnya sekarang itu menikah dengan pekerjaan, dengan hobi. Sehingga istri diabaikan. Ini bisa buat istri itu terluka. Yang kedua, tidak peka menghadapi kebutuhan perubahan. Ada perubahan tapi kita nggak peduli, nggak sensitif. Yang ketiga, membandingkan dengan wanita lain dengan tidak bijak. Misalkan sedang jalan sama istrinya, kita lihat ada wanita yang cantik. Kita katakan, "Mah, senang kali aku kalau kayak gitu kau." Kira-kira gimana hati istri? Dia katakan, "Kawini aja dia." Termasuk juga ada hari itu ada iklan televisi ketika suami membandingkan masakan istri sama masakan mamanya. Banyak begitu ya, bapak-bapak, jujur.
membandingkan masakan istri dengan masakan mamanya kita. Saudara, wajar lidah kita lidah masakan mama kita, karena kita dari kecil udah makan masakan mama kita. Dan ketika kita menikah dengan istri kita yang diajar mamanya, udah pasti berbeda masakannya. Tapi mulai kita katakan, tak pandai kau masak, nggak kayak mamaku. Syukur nggak dia bilang gini, gini aja lah Pak, kita panggil mamamu ke sini jadi pembantu kita khusus masak. Kalau katanya kan tersinggung kita. Iya kan? Kalau dia emosi, syukur dia nggak bilang, dipendamnya di hati. Tapi banding-bandingkan gitu, itu nggak bijak. Itu nggak bisa, istri terluka. Kurang disiplin pribadi, tidak mendisiplin dengan adil. Kalau pria, suami nggak disiplin, dia nggak suka. Kurang atau tak menghargai upaya ekstra istri. Istri buat variasi, ini barangkali dalam rumah supaya kelihatan bagus, atau barangkali menambah pemasukan dalam rumah, akhirnya tidak dihargai, tidak dihormati. Kemudian apalagi tidak bersedia meminta maaf walau salah. Pria paling susah minta maaf, itu katanya. Inilah ego tadi itu. Tapi kalau istri bersalah, cepat kali minta maaf, tahu kok nggak salah. Tapi kalau pria, paling kita bilang, silap aku. Bukan salah, silap. Silap, nggak minta maaf. Nggak minta maaf. Yang terakhir, mengoreksi istri di depan umum dan menolak pendapat istri. Depan umum, kita koreksi istri kita. Itu dia akan terluka. Saya berharap ini satu perenungan kita. Ini kenapa keluar ininya ya? Membangun spirit pernikahan. Coba sama-sama kita baca ini. Dari 1 Petrus 3 ayat 7. 1, 2, ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak tahu, kalau kita sering menjadikan Efesus 5:22 menyerang istri, istri punya simpanan ayat ini. Ini senjata pamungkasnya istri. Kenapa dikatakan? Apa katanya? Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tapi ini kebenaran. Mengapa kita sering kerja keras, tapi tidak menghasilkan sesuatu? Mengapa kita capek berdoa pada Tuhan, tapi tidak dijawab Tuhan? Barangkali ada masalah dalam keluarga. Apakah kita menghormati istri? Apakah kita menyayangi dia? Apakah kita mengasihi dia? Saudara, kita nggak bisa mengabaikan. Karena istri itu bagian dari kehidupan kita. Prinsip Alkitab, pernikahan itu adalah seumpama 2 lembar kertas yang sudah dilem menjadi satu. Sampai-sampai Paulus pakai istilah, maaf kalau saya pakai istilah yang katakan Paulus itu dalam hubungan seks, bahwa suami tidak berhak atas dirinya sendiri. Artinya apa? Perlu dalam tindakan sampai tindakan tempat tidur pun perlu persetujuan bersama. Walaupun suami sebagai pemimpin, tapi tidak berarti dia bisa mengabaikan istri. Istri harus dilibatkan dalam setiap kebijakan apapun. Saudara-saudara, saya bercerita, ini pengalaman dalam hidup saya merasa bagaimana istri saya dipakai Tuhan untuk menolong saya mengambil satu keputusan yang bijak. Beberapa di antara kita barangkali tahu bahwa saya diminta pindah ke Jakarta pada pertengahan tahun lalu, tahun 2008. Saya diminta pindah ke Jakarta. Karena saudara tahu, saya cerita sedikit, saya dulu tahun 89 dikirim ke Medan untuk buka sekolah, namanya Sekolah Teologi STI, tahun 89. Begitu saya selesai kuliah dari Jogja, saya dikirim. Dan 89 saya mulai merintis sekolah itu, merintis, dan puji Tuhan sekarang kita sudah punya lahan 1 hektar, punya gedung yang cukup megah di Medan. Dan kemudian saudara, kami sejak tahun 2000 buat satu aturan, bahwa seorang pemimpin hanya bisa memimpin 2 periode.
Sehingga tahun 2000 dianggap nol. Jadi saya dan tahun 2000 diadakan pemilihan untuk pimpinan di Medan, saya terpilih sampai 2004. 2004 diadakan pemilihan, saya terpilih untuk kedua kalinya. Tapi 2008 saya nggak bisa terpilih lagi. Karena apa? Selesai periode saya. Otomatis saya di sana sudah nggak jadi pimpinan, harus digantikan oleh orang lain. Nah, peluang ini dianggap pimpinan saya di Jogja sebagai satu peluang untuk memindahkan saya ke Jakarta, yang Jakarta juga lowong kepemimpinannya. Mereka katakan apa? Kamu sukses di Sumatera Utara, saatnya kamu naik ke tingkat lebih tinggi, Jakarta. Bahkan pimpinan saya katakan, saya persiapkan kamu menggantikan saya memimpin secara nasional. Pimpin sekolah. Saudara tahu, saya katakan saya gembala sidang, saya punya jemaat. Kemudian ada seorang pengusaha katakan apa? Yang juga orang yayasan kami. Pak, kami tahu bahwa Bapak tidak bisa pisah dari gereja. Saya punya tanah 2.300 meter di Grogol. Saya akan bangunkan gereja di sana untuk Bapak. Kita buat 7 lantai, Pak. Lantai 6, 7 untuk gereja. Lantai 1 sampai 5 itu nanti kantor usaha saya. Wow, di Grogol loh, tengah kota, dibangunkan gedung lantai 7 untuk gereja. Saya digoda benar, saya diganggu. Bahkan dikatakan apa? Waktu saya ke Jakarta, saya dibawa keliling. Ditujukan apa? Bapak mau tinggal di apartemen ini, Pak? Atau Bapak mau tinggal di kompleks ini? Bapak tinggal pilih. Wow, kalau dari segi fasilitas semuanya, wow. Saya mulai pikir sama istri saya, saatnya kita mulai ke jenjang yang lebih tinggi. Diskusi banyak istri saya, tapi istri saya katakan tidak. Saya tidak merasa terpanggil pindah ke Jakarta. Dan berapa kali dia menangis ke saya. Dia katakan, tolonglah pertimbangkan ulang. Tolong pertimbangkan ulang. Kemudian anak saya juga katakan, Pak, kami nggak mau pindah Jakarta. Kalau Papa mau pindah, pindah aja sendirian. Saya bilang, manalah mungkin. Ini kami dalam pergumulan itu selama 6 bulan. Dari mulai bulan 7 sampai pada bulan 12. Pergumulan betul. Pergumulan betul. Di rapat MD juga ketika saya cerita, ini ada bapak-bapak MD berapa orang di sini, mereka katakan apa? Kalau kau pindah, kita bubarinlah MD ini. Itulah cara mereka. Kenapa? Mereka barangkali udah bosan nasihati saya. Karena saya merasa ini peluang. Saya ingin yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Mungkin saya terlalu berambisi. Tapi saudara, istri saya tetap katakan tidak, dan saya tahu dia doa puasa untuk itu. Dia berdoa banyak untuk itu. Yang luar biasa saudara, saya minta tanda dari Tuhan. Saya minta tanda 2 dari Tuhan. 2-2 dijawab Tuhan. Walaupun satunya terlambat. Saya pada bulan 11 itu saya berdoa begini, Tuhan, saya minta 2 tanda. Saya belum pernah diundang khotbah di Jakarta pada hari Natal. Undangan khusus, diundang dari Medan khusus melayani acara Natal di Jakarta. Saya berdoa Tuhan, oleh sebab Tuhan saya minta, kalau pada bulan Desember ada yang mengundang saya untuk khotbah di Jakarta khusus Natal, itu 1 tanda. Yang kedua, di jemaat kami ada 3 orang penyakitnya kronis. 1 gagal ginjal, 1 kena kanker prostat, 1 ada masalah dengan pita suara. Saya katakan Tuhan, kalau salah satu di antara mereka 3 ini sembuh dengan mujizat Tuhan, berarti itu tanda Tuhan memanggil saya ke Jakarta. Saudara tahu, pada bulan baru saya selesai berdoa pada Tuhan, besoknya ada telepon, Pak, Bapak bisa nggak ngisi Natal kami di Jakarta? Wow, saya gemetar jawabnya. Tapi saya merasa ini salah satu dari Tuhan. Dan saya katakan, iya, saya berangkat ke Jakarta Desember. Tapi yang kedua ini belum ada tanda-tandanya. Pada Januari tahun baru kami berlibur ke Jakarta karena keluarga saya kebanyakan di Jakarta. Mama saya pun waktu itu di Jakarta. Kami berlibur sana dengan istri, anak-anak. Nah, tanggal 5 Januari kebetulan pimpinan saya dari Jogja lagi di Jakarta. Dia ajak saya ketemu. Kami makan di sebuah hotel, di restoran di Jakarta. Dia katakan apa? Saya sudah mempertimbangkan banyak hal. Saya mengemuli banyak hal. Dan saya mengubah permintaan saya untuk kamu pindah. Tetaplah di Medan. Waktu itu saya dengan istri saya terdiam, istri saya menangis. Saya menangis. Akhirnya kami pulang. Waktu saya ceritakan pada jemaat, dalam satu ibadah, teriak jemaat, haleluya!
rupanya jemaat juga 2 puasa supaya saya nggak pindah. Saudara, baru di bulan Februarinya, salah satu jemaat saya doakan tadi itu, yang saya minta sama Tuhan tanda, satu orang yang kanker prostat, sembuh tanpa operasi. Ketika diperiksa di Singapura dikatakan tidak ada masalah apa-apa. Dia bersaksi di gereja, saya katakan, Tuhan, memang dia harus kau sembuhkan, tapi sengaja engkau buat terlambat, sebab engkau tidak mau itu masuk dari bagian tanda. Saya bersyukur, istri saya dipakai Tuhan untuk menahan saya mengambil sebuah keputusan. Coba kalau saya gunakan diktator saya, mungkin saya sudah melanggar panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jangan pernah sepele dengan istri. Amin. Ajak dia. Kenapa? Dia banyak berdoa. Oleh sebab itu, ini yang jadi masalah dalam komunikasi. Ini yang terakhir, seringkali persoalan kita adalah masalah komunikasi dengan istri. Komunikasi adalah, itu bisa dibangun dalam rutin berpacaran. Saya nggak tahu, maaf sekali lagi bapak-bapak, sekali lagi kalau kita bawa ke budaya kita, barangkali kita merasa aneh ini kalau dikatakan suami istri harus tetap berpacaran. Tapi saya belajar hal ini. Saya dengan istri saya nggak pernah pacaran, kami langsung menikah. Tapi kami berteman cukup lama. Kalau saya ceritanya barangkali banyak orang agak susah membayangkannya. Karena dia di Jogja, saya di Medan. Ceritanya begini. Waktu saya semester terakhir kuliah di Jogja, saya berkenal dengan istri saya di gereja. Dan setelah itu hanya 3 bulan kemudian, ya saya karena wisuda, kebetulan waktu itu mama saya datang ke Jogja, saya wisuda, kakak-kakak saya datang, adik saya datang sekaligus berlibur ke Jogja. Akhirnya keluarga istri saya yang sudah saya kenal karena satu gereja, mereka katakan begini, kami rasanya pengen menjamu keluarganya kamu. Karena mereka juga tahu bahwa orang tuaku hamba Tuhan, mereka katakan kami merasa sangat terhormat jika bisa menjamu keluarga hamba Tuhan. Akhirnya selama 3 hari keluarga saya di Jogja, mereka lah yang menjamu kami. Waktu itu memang mama saya bilang, siapa yang perempuan itu? Saya bilang, namanya Fitri. Kenapa mak? Enggak ada hubunganmu istimewa sama dia? Enggak mak. Kenapa rupanya mak? Enggak apa-apa kata mamaku. Nah rupanya mamaku juga udah ngelirik dia waktu itu. Jadi tapi sejak itu kita mulai berteman dengan keluarganya. Setiap saya ke Jogja, saya selalu mampir di rumah mereka karena abangnya, kakaknya, adik-adik semua teman saya. Jadi bagi saya udah biasa bermain dengan mereka. Tetapi saudara tahun 92, waktu itu saya punya pengalaman yang agak unik. Saya waktu itu umur 28. Mama selalu katakan, mananya calonmu? Udah tua kau, mana calonmu? Bagi saya tidak bilang mama saya, mana calonmu? Geli rasa saya. Satu ketika saya punya teman pelayanan di remaja, waktu itu saya pelayanan di Maranatha, saya punya teman pelayanan remaja di sana, seorang dokter, dia cewek, itu sering kami teman sharing lah. Saya cerita, aku kok lucu rasaku, setiap mamaku tanya, mana calonmu, mana calonmu? Dia malah bingung, dia bilang, kok lucu menurut itu kan hal yang wajar. Itu kan umur berapa sekarang, 28. Nah itulah, wajar itu ditanyakan. Kenapa itu malah merasa geli? Akhirnya dia ceramahi aku, dia seorang dokter, aku seorang calon pendeta. Waktu itu belum pendeta, tapi masih perintisan jemaat juga belum saya. Tapi saya sudah mengajar di teologi. Diceramahinya aku, hampir 3 jam. Dia mulai katakan, waktu Adam merasa butuh penolong, maka Tuhan kasih dia penolong, itu intinya. Dia katakan begini, ini aja lah Tok, Ito coba berdoa dan renungkan, Ito sudah butuh penolong belum? Kalau belum butuh penolong, jangan minta penolong, tapi kalau udah butuh penolong, mintalah sama Tuhan penolong. Saya pikir bagus juga idenya kawan ini. Akhirnya saya pulang, malam-malam saya berdoa, lama saya berdoa, sampai jam 12 malam itu, tengah malam saya berdoa, Tuhan, karena saya udah butuh penolong belum tuh? Akhirnya Tuhan katakan, kau butuh penolong, kenapa? Jujur, waktu itu saya sebagai seorang dosen, banyak mahasiswi berkelahi gara-gara saya. Maklum, gak ngomong sombong, kan saya kan lumayan ganteng kan. Benar, ini kisah nyata. Saya mulai pikir, ya memang mengamankan ini aku harus punya istri. Akhirnya aku berdoa pada Tuhan, kayaknya aku butuh penonton, tapi aku gak punya pacar, terserah Tuhan. Saya minta pada Tuhan. Jujur waktu itu orang tua saya sedang waktu nanya saya sekaligus jodohkan pada seseorang. Nah kemudian
Saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kok bawa pikiran saya ke Jogja, ke orang itu. Saya bilang sama Tuhan, gini aja Tuhan, kalau memang dia calon saya, Tuhan berikan. Saya tidak akan kirim dia surat sekarang bulan 12 dan bulan 6 saya ada rapat di Jogja. Saya akan mampir ke rumah dia. Dan waktu saya mampir, saya ingin langsung nanya pada dia, saya akan katakan begini, mau nggak kau jadi istriku? Kalau dia bilang iya berarti dia, kalau bilang tidak berarti bukan. Loh inilah BTL itu kan, batak tembak langsung itu di sini. Akhirnya benar. Begitu selesai rapat kami, saya kunjungi ke rumah dia. Sore-sore, nggak berani ngomong juga. Terus ku ajak dia makan pisang bakar di luar, nggak berani ngomong juga. Tapi begitu pulang ke rumah dia, sudah mulai agak malam, tadi saya bilang, aduh nekat lah ini, nggak berani, itu bilang, mau nggak jadi istriku? Langsung aja. Nggak pakai rayuan, nggak pakai, mau nggak jadi istriku? Dia juga kaget, tapi bilang mau. Wih, saya bilang ini dia. Jujur, besoknya aku langsung pulang ke Medan. Jadi setelah itu dikirim sama aku, seriusnya kau hari itu? Bayangkan habis ngomong pulang ke Medan, nggak pakai basa-basi kan? Seriusnya yang ngomong hari itu? Saya bilang, ya serius lah. Akhirnya jujur, ya begitulah cara kami, jadi nggak pacaran. Kemudian setelah itu kami langsung bicara masalah pernikahan. Kemudian saya suruhlah abang saya untuk ngelamar di bulan Januari. Itu bulan 6, bulan Januari dilamar dia. Hanya diaturlah semuanya, kemudian bulan Juni kami menikah di Jogja. Itu ceritanya. Jadi dia nanya aku, kok nekat kali kau hari itu? Saya bilang dia, aku hanya minta tanda dari Tuhan. Kalau kau bilang, dia bilang begini, kalau seandainya aku bilang hari itu enggak, gimana? Saya bilang enggak masalah. Kok enggak masalah katanya? Iya. Aku kan hanya ingin pembuktian tanda dari Tuhan. Dan jujur, akhirnya saudara-saudara, dari situlah kami mulai menikah dan dari situ kami mulai pacaran sampai hari ini. Jadi pernikahan adalah tahap berpacaran. Jujur, ibu bapak boleh ngecek pada pengerja-pengerja kami nggak pernah bertengkar. Satu hal yang membuat kami bahagia adalah, istri saya pernah cerita di kaum wanita, saya nggak dengar, tapi orang cerita pada saya, dia katakan apa? Sempurna kali hidup saya. Dia mulai cerita banyak tentang saya. Ini satu pembuktian, apakah istri kita bangga dengan kita. Karena apa? Karena dia merasa kita peduli pada dia, kita mencintai dia. Kami selalu katakan kami sedang berpacaran. Kadang-kadang anak-anak kami udah remaja itu, kalau kami udah berdua, mereka menyingkir, mereka tahu. Benar, karena kita berpacaran. Kadang-kadang anak saya cemburu, dikatakan mentang-mentang suaminya. Nah, cobalah cemburu dia. Tapi setidaknya, apakah kita masih berpacaran dengan istri hari-hari ini? Apakah kita masih bisa ngomong yang romantis, perhatian, pikiran, mata? Kadang-kadang kita sekarang, saya kemarin itu lihat televisi gara-gara Facebook sekarang itu, ada suami mengenai istrinya. Nah cobalah, oke. Yang kedua, penuhi kebutuhan istri untuk didengar dan mendengar. Kasih waktu mendengar, istri punya masalah, dengar dia. Ini masalah komunikasi, ya tanpa halangan. Yang ketiga, buat kesatuan dan keintiman pernikahan, kemampuan berkomunikasi intim. Jadi bangunlah, saudara-saudara, tempat paling baik berkomunikasi adalah ketika kita sedang di tempat tidur. Jujur, situ kita bisa cerita dari hati ke hati, kadang-kadang sampai pagi, enggak masalah. Karena apa? Ceritakanlah segala apa yang kita alami sepanjang hari, karena istri kita pengen tahu apa pengalaman kita hari ini. Saya jujur, setiap saya pulang dari manapun, pasti saya pengen dengar cerita saya. Dan saya juga sebenarnya sama. Setiap dia ada kemanapun dia pulang, saya pengen dengar cerita dia. Jadi tempat tidur itu tempat kita bercerita. Maaf, saya nggak bicara masalah seks, bukan. Tapi tempat itu paling enak kita bicara hati ke hati. Kita bicara kenangan masa lalu, kita bicara banyak hal. Itu sebabnya saya paling senang kalau keluar kota bawa istri saya. Kalau boleh kami cuma berdua. Kami bisa bicara yang rahasia-rahasia, orang nggak ada yang dengar. Kebetulan saya paling suka bawa mobil. Saya nggak suka disupirin, saya suka bawa mobil. Jadi kemanapun saya, mau ke luar kota jauh, saya bawa istri saya. Kami bisa bicara banyak hal. Komunikasi. Amin Bapak Ibu. Inilah membangun roh pernikahan. Ingat waktu kita pacaran,
rasanya pengen ketemu terus. Gimana sekarang? Di tempat ini kita rindu gak sama ibu di rumah? Rindu? Atau ingin kita perpanjang retreat ini? Sebaliknya, ibu merindukan kita enggak? Coba, setelah kita satu malam tadi malam, ada enggak ibu yang SMS? Istri SMS? Banyak ya? Tanya kesehatan kita, gimana? Kita bersyukur, ternyata kasih yang kita berikan pada istri kita, itu akan kita terima kembali. Saya bersyukur, mau tengah malam pun aku bangun istriku, katakan, lapar aku buatkan Indomie. Dia enggak pernah protes, langsung dia bergerak. Walaupun saya tidur nyenyak, dibuatkan Indomie. Saya bersyukur untuk itu. Sampai hari ini, saudara nggak percaya, cek pengerja-pengerja kami. Kadang-kadang saya sengaja bermanja-manja sama dia, dan dia mau memanjakan saya. Benar, kadang-kadang kalau aku lagi lapar, tapi aku sedang asik ngerjain tugas, saya katakan, suapin dong, suapin. Agak malu juga kalau lihat pengerja, jadi saya minta suapin di kamar. Saya sengaja, maaf bapak-bapak, bukan untuk maksudnya apa-apa, saya sengaja sekarang membuat kamar kami besarnya luar biasa. Sehingga di kamar itu saya buat ada meja, ada ini, kamar tidur. Karena apa? Saya merasa di sini tempat saya memadu kasih dengan istri saya. Kalau di bawah kan banyak pengerja, nggak mungkin dong. Tapi ini tempat saya memadu kasih dengan istri saya. Sehingga saya desain kamar itu mewah. Mungkin setingkat dengan hotel kelas 4 lah. Bintang 4. Kenapa? Saya merasa ini tempat saya memadu kasih dengan istri saya. Saya katakan, ku persembahkan kamar ini untukmu. Dia bangga sekali. Dia bangga sekali. Kenapa enggak? Kenapa? Bangkitkan, bangun tetap spirit pernikahan. Amin. Jadikan rumah kita sebagai tempat yang nyaman bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita. Gimana, saya serahkan panitia atau pimpin doa? Mana panitia? Panitia ya?